Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 di SMK Tunas Harapan Pati. Pada kesempatan kali ini Pak Lis akan memberikan pembahasan tentang latihan soal dalam penilaian akhir semester Gasal tahun 2020-2021 untuk kelas 12 ya. Oke, di sini nanti untuk soal semesteran itu terdiri dari 40 soal. 40 soal itu dari bab turunan dan materi integral masing-masing 10 soal. Kemudian nanti untuk yang 20 soal lainnya diambilkan dari SKL 1 sampai dengan SKL 10 masing-masing 2 soal. Oke, ini untuk part 1 nanti kita bahas mulai dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10 ya. Mari kita ikuti bersama. Jadi untuk soal pertama, soalnya seperti ini untuk materi turunan. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 tambah x min 2. Maka f aksen x ini berarti artinya yang ditanyakan adalah turunan pertama ya. Kalian masih ingat bahwa kalau turunan pertama itu ini tinggal kita kalikan saja 3 ini dengan angka di depannya ya. Berarti f aksen x nya adalah 3 kali 2 berarti 6x. Kemudian pangkatnya tinggal dikurangi 1. Awalnya 3 jadi 2. Ditambah ini sama 2 ini kalikan ke depan, jadi 2 kali 3 itu 6x. Pangkatnya 2 kurangi 1 berarti 1 tidak perlu kita tuliskan. Ditambah dengan x, turunan dari x itu adalah 1. Kemudian dikurangi 2 turunannya adalah 0. Nah, maka jawabannya cukup ya ini. Berarti 6x pangkat 2 tambah 6x ditambah 1. Kemudian untuk soal yang kedua, jika fx sama dengan 2x pangkat 2 min 4x plus 1, kemudian f aksen x itu adalah turunan dari fx, maka nilai dari f aksen 2 lah. Kalau ini berarti pertama kita turunkan dulu seperti biasa. Jadi ini fx nya Pak Aris tulis lagi 2x kuadrat min 4x ditambah 1 gini. Berarti f aksen x turunan pertamanya adalah 2 kali 2 gitu ya, dikalikan ini, kalikan ke depan berarti 4x, pangkatnya berkurang 1 berarti 1 tidak perlu ditulis, dikurangi 4x, turunan dari 4x adalah 4, terus plus 1 lah, 1 turunannya kan 0 jadi nggak perlu dimasukkan. Kemudian yang ditanyakan pertanyaan adalah f aksen 2. F aksen 2 artinya setiap ada nilai x kita ganti dengan 2. Jadi 4 kali x berarti 4 kali 2 dikurangi 4, jadinya 8 dikurangi 4 hasilnya adalah 4. Oke, ini ya sangat mudah untuk 1 dan soal nomor 2. Kita langsung lanjut ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini. Diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 3 dikali 2x tambah 2. Oke. Pertama kalau kita ingin mencari turunan, ini kita bisa kalikan terlebih dahulu ya, pelangi seperti ini. Oke, kita kalikan dulu ya, tidak diturunkan dulu. Jadi fx perkaliannya berarti x kuadrat kali 2x itu 2x pangkat 3. Kemudian x kuadrat kali 2 berarti plus 2x pangkat 2 ditambah 3 kali 2x berarti 6x, terus ditambah 3 kali 2 berarti 6. Nah ini setelah kita kalikan baru kita turunkan ya. Pertanyaannya kan f aksen x. F aksen x berarti turunan pertamanya. Nah sama seperti soal nomor 1 dan 2 ini kita kalikan saja. 3 kali 2 berarti 6x, pangkatnya berkurang 1 jadi tinggal 2. Ditambah ini sama 2 kalikan ke depan, 2 kali 2 4. Terus x pangkatnya 1 tidak perlu ditulis. Ditambah turunan dari 6x itu adalah 6. Nah 6 yang ini belakang kan 0, jadi tidak perlu kita tulis. Nah maka ini jawabannya untuk nomor 3. Oke, selanjutnya untuk nomor 4. Diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 2 pangkat 5. Yang ditanyakan f aksen x berarti turunan pertamanya lagi ya. Nah, oke, karena di sini pangkatnya itu 5, maka kalau kita buat menjadi perkalian pelangi kan agak susah. Jadi kita langsung menggunakan aturan rantai. Jadi f aksen x nya adalah 5 ini kita turunkan ke depan berarti 5. Kemudian kali yang di dalam kurung ini kita tulis lagi, yaitu x kuadrat plus 2, x kuadrat tambah 2. Kemudian pangkatnya berkurang 1, berarti 5 kurangi 1 kan 4. Nah ini belum selesai, kalikan dengan turunan dari yang ada di dalam kurung. Lah di sini tadi yang ada di dalam kurung kan ini
tulis Palis di sini dulu ya. X kuadrat tambah 2 ini yang di dalam kurung. Maka ini kalau kita turunkan f aksen x-nya ini, nanti hasilnya kan 2x ya, turunan dari x kuadrat. Nah, maka ini nanti perlu kita kalikan dengan 2x. Nah, 2x itu dari turunan yang ada di dalam kurung ya, perlu diingat itu. Kemudian kita kalikan ya, 5 ini yang depan kalikan dengan yang 2x yang belakang. Jangan dikalikan dengan yang ada di dalam kurung, karena ini ada pangkatnya yang dikurung. Jadi 5 kali 2x 10x. Kemudian yang di dalam kurung ini tetap x kuadrat tambah 2 pangkat 4 lah. Kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Ini adalah turunan pertamanya. 10x kali x kuadrat tambah 2 pangkat 4. Oke, gitu ya untuk nomor 4 ya. Oke, Pak Alis lanjut untuk soal nomor 5. Turunan pertama dari fx sama dengan min 2x tambah 5 per 2x ditambah 1. Oke, di sini berarti turunan bentuk u per v ya. U per v. Kalau kita cari turunannya f aksen x, ingat rumusnya itu adalah u aksen kali v dikurangi v aksen kali u per v kuadrat. Nah, ini berarti urut yang atas ini adalah u-nya, yang bawah adalah v-nya. Oke, kita tulis u berarti min 2x tambah 5. Kemudian v-nya adalah 2x ditambah 1. Kemudian masing-masing kita turunkan. Kita cari u aksen, berarti turunan dari u, min 2x ditambah 5 ini. Turunannya kan jelas min 2. Kemudian turunan dari v, ini berarti v aksen, turunan dari 2x plus 1 itu adalah 2 lah. Kalau sudah kita masuk ke rumus f aksen x yang ini tadi, yang sudah Pak Alis tulis di atas. Berarti f aksen x sama dengan u aksen kali v dikurangi v aksen kali u per v kuadrat. Oke, masukkan saja u aksen, berarti ini u aksennya min 2 kali v, v-nya adalah 2x plus 1 dikurangi v aksennya ini 2 kali u-nya adalah min 2x tambah 5 per v kuadrat, v-nya tadi 2x plus 1 kuadrat. Oke, gini ya. Nah, kemudian setelah itu kita kalikan biasa gini, min 2 kali 2x, ini berarti min 4x. Kemudian min 2 kali 1 min 2. Kemudian yang ini min 2 kali min 2x plus 4x. Kemudian min 2 kali 5 itu berarti min 10 per v kuadrat. Ditulis tetap saja tidak apa-apa, 2x plus 1 kuadrat. Nah, kalau sudah kita lihat ini untuk yang atas, di sini ada min 4x ditambah 4x, itu kan habis 0 ya, coret saja hilang. Nah, maka tinggal ngitung min 2 kurangi 10, itu min 12 per 2x tambah 1 kuadrat. Oke, gitu ya. Berarti jawabannya itu min 12 per 2x plus 1 kuadrat. Itu soal nomor 5. Kemudian untuk soal yang nomor 6, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8x ditambah 7 akan mencapai stasioner lah, mencapai stasioner. Syarat stasioner perlu diingat. Syarat stasioner itu dicapai ketika f aksen atau turunan pertamanya harus sama dengan 0. Nah, berarti langkahnya ya jelas kita harus turunkan dulu. Soalnya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 7. Nah, kita cari dulu turunan pertamanya, f aksen x. Turunan dari x kuadrat 2x, turunan dari min 8x itu min 8. 7 turunannya 0 jelas ya. Kemudian syaratnya tadi ini harus kita penuhi, yaitu turunan pertama sama dengan 0. Nah, berarti ini kita langsung bisa membuat sama dengan 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya 8 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, berubah tanda ya. Berarti 2x sama dengan jadi positif 8, maka x-nya adalah 8 per 2, maka x-nya sama dengan 4. Nah, ini berarti jawaban untuk nomor 6 ketika x sama dengan ini 4. Oke, gitu ya. Itu nomor 6.
Lanjut untuk soal yang nomor 7. Nomor 7 soalnya seperti ini. Titik stasioner dari fx sama dengan min 2x kuadrat tambah 12x ditambah 3. Nah, ini langkah pertama, turunkan ya. Fx-nya adalah min 2x kuadrat ditambah 2x tambah 3. Kita cari turunan pertama, f aksen x-nya. Nah, ini berarti kalikan saja 2 kali min 2, berarti min 4x ditambah 2x turunannya adalah 2. Nah, kemudian sama seperti nomor 6 tadi, syarat stasioner itu dipenuhi ketika f aksen x atau turunan pertama kan sama dengan 0. Berarti ini bisa langsung kita ubah menjadi sama dengan 0. Selanjutnya min 4x sama dengan 2, ini kita geser ke sebelah kanan ya, pindah sini jadi min 2. Maka min 4x sama dengan min 2, x-nya adalah min 2 per min 4. Min 2 dibagi min 4 itu berarti kan setengah, positif. Lah setelah x-nya ketemu, karena di sini yang ditanya adalah titik stasionernya, berarti langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam fungsi fx. Nah, tadi fungsi fx-nya adalah min 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Nah, nilai x ini kita ganti dengan ini tadi, setengah. Berarti setiap ada x nanti kita ganti dengan setengah. Min 2 kali setengah pangkat 2 ditambah 2 kali setengah ditambah dengan 3. Min 2 kali setengah kuadrat itu berarti 1/4 ditambah 2 kali setengah jelas 1, terus ditambah dengan 3. Berarti min 2 kali 1/4 ini bisa coret sini ya, berarti ini 2. Min setengah ditambah 1 tambah 3 itu kan 4. Nah, berarti min setengah tambah 4 itu 3,5 ya, 3,5 atau bisa ditulis 7/2. Nah, maka pertanyaannya tadi kan titik stasioner, ini titik stasioner. Nah, berarti tinggal kita pasangkan saja. Jadi titik stasioner TS ya, itu adalah x-nya tadi setengah, koma y-nya adalah 7/2. Nah, ini berarti titik stasionernya. Oke gitu, itu nomor 7 ya. Terus nomor 8, interval fungsi turun. Nah, ingat, interval fungsi turun itu terpenuhi ketika f aksen x-nya itu lebih kecil dari 0 atau negatif ya. Nah, langkah pertama ya berarti harus kita turunkan saja. Ini y itu sama dengan fx sama ya, fx. Nilainya sama. Berarti langkah pertama kita turunkan dulu, fx atau y sama dengan x kuadrat kurangi 6x ditambah 5. Berarti turunan pertamanya f aksen x-nya adalah turunan dari x kuadrat itu 2x, turunan dari min 6x berarti min 6. Nah, kemudian tadi syarat untuk turun fungsi itu adalah lebih kecil dari 0. Berarti ini langsung kita kasih lebih kecil dari 0. Maka 2x lebih kecil 6. 6 ini awalnya negatif ya, kita pindah ruas ke sebelah kanan, berarti jadi positif 6. Maka x-nya lebih kecil dari 6 dibagi 2, berarti ini 3. Maka jelas bahwa interval turunnya itu bisa kita tulis x kurang dari 3. Oke, gitu ya. Itu 8. Nah, lanjut kita ke nomor 9. Interval fungsi naik dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 2. Oke, langkah pertama sama, yaitu kita cari dulu turunan pertamanya. F aksen x berarti turunan dari fungsi ini. Nah, x pangkat 3 berarti turunannya 3x pangkat 2 dikurangi 6x kuadrat, 2 kali 6 berarti 12x pangkatnya 1, tidak perlu ditulis, ditambah 9x turunannya adalah 9, terus 2 turunannya 0, tidak perlu ditulis. Nah, langkah selanjutnya, hasil turunan pertama ini kan bisa kita sederhanakan lah. Kita sederhanakan dulu. Masing-masing bisa kita bagi 3 dari depan sampai belakang. X kuadrat min 4x ditambah 3. Nah, sama ini syarat
untuk naik, kalau turun tadi kan kurang dari 0 lah. Kalau naik itu berarti syaratnya adalah lebih dari 0 ya, turunan pertamanya. Oke gitu. Berarti ini bisa kita langsung tulis X, F aksen X nya lebih besar dari 0 atau positif. Kemudian langkah selanjutnya kita faktorkan. Faktorkan itu berarti kita buat 2 kurung seperti ini. X kuadrat itu perkalian antara X dengan X. Kemudian 3 yang belakang ini ya, 3 itu kan perkalian antara 1 dengan 3. Nah, kalau dikalikan itu hasilnya plus 3, itu berarti ada 2 kemungkinan. Positif itu hasilnya adalah perkalian antara positif dengan positif, atau bisa juga negatif dengan negatif. Tetapi kalau tandanya nanti yang belakang negatif, berarti perkaliannya itu antara positif dengan negatif, atau bisa negatif dengan positif. Ini ya, diingat-ingat ini. Berarti karena di sini plus 3, maka tandanya itu jelas sama. Kalau nggak plus semua, min semua lah. Kemungkinannya mana ya? Lihat yang tengah. Yang tengah di sini tandanya kan negatif, berarti pasti min semua. Gitu ya. Oke, setelah itu X min 1 sama dengan 0, atau X min 3 sama dengan 0. Berarti X nya sama dengan 1, pindah ruas. Yang ini X sama dengan 3. Nah, kemudian kita buat grafik garis bilangan. Yang lebih kecil di kiri, 1 sama 3 lebih kecil 1, berarti 3-nya di sebelah kanan. Kemudian tandanya ini untuk di sebelah kiri 1 itu bisa dicek dengan cara kamu memasukkan angka sembarang yang ada di sebelah kiri 1 di sini. Misalnya bisa 0, min 1, min 2 dan seterusnya. Nah, kalau 0 berarti jelas nanti kita masukkan ke fungsi ini turunan ya, yang dimasukkan ke turunan ini. Setiap X kita ganti 0. Berarti 3 kali 0 kuadrat 0 dikurangi 12 kali 0, 0 ditambah 9. 9 itu kan termasuk bilangan positif. Berarti di sini mulainya positif. Atau kalian bisa langsung melihat nilai A. A itu kan berarti ini yang di depan X kuadrat. Ketika A-nya itu positif, maka kita bisa memulai tanda itu dari positif. Tetapi kalau A-nya nanti negatif, berarti kita mulainya tanda negatif. Dan ini selang-seling. Setelah positif berarti negatif, kemudian positif lagi. Kalau mulainya negatif, misalnya nilai A-nya ini min 3 kuadrat gitu ya, berarti ini min, kemudian plus, kemudian min lagi. Nah, terus mana daerah yang dimaksud? Nah, karena tadi syaratnya tadi kan harus F aksen X itu lebih besar dari 0 ya, syaratnya tadi ini. Syarat untuk fungsi naik, maka kita melihat yang lebih besar dari 0, itu berarti yang positif yang kita lihat. Nah, positif itu kan jelas di sini kiri dan di sebelah sini kanan. Nah, maka penulisannya untuk interval naik itu adalah X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 3. Oke. Ini untuk naik ya. Nah, kemudian untuk soal terakhir nomor 10. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan tinggi peluru pada H meter. Setelah T detik dinyatakan dengan fungsi H sama dengan 20 ditambah 24T min 3T kuadrat lah. Yang ditanya adalah tinggi maksimum. Langkah pertama sama kita turunkan dulu H aksen T. Kalau kamu bingung dengan simbol T, kamu bisa menggantinya dengan X, jadinya HX gitu. Turunan dari 20 yang depan berarti 0, tidak usah. 24T yang ini berarti turunannya 24. Min 3T kuadrat berarti 3 kali 2 itu 6 ya, T. Syarat stasioner tadi tadi ya di soal nomor sebelumnya itu kan 0 harus. Berarti ini kita buat H aksen T atau turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian 6T kita pindah ruas, awalnya min 6 jadi positif 6T. Maka T-nya adalah 24 dibagi 6 ya, jadinya 4. Nah, ini berarti waktu di yang dibutuhkan peluru untuk mencapai maksimum itu ini berarti 4 detik. Kalau pertanyaannya waktu. Tetapi di sini pertanyaannya kan tinggi maksimum. Nah, berarti setelah ketemu waktu T-nya ini, kita kembali ke soal HT. HT sama dengan 20 tambah
24T dikurangi 3T kuadrat. Lah ini nanti untuk mencari tinggi maksimum berarti setiap ada T kita ganti dengan waktunya, yaitu ini 4. 20 ditambah 24 kali T berarti kali 4 dikurangi 3 kali 4 kuadrat. 20 tambah 24 kali 4 96 dikurangi 3 kali 4 kuadrat 16 berarti 16 kali 3 48. Berarti 20 tambah 96 dikurangi 48 berarti 68 ya. Berarti jawabannya adalah ini 68 meter. Itu ketinggian maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut. Oke, mungkin itu pembahasan untuk latihan penilaian akhir semester Gasal di bagian pertama 1 sampai 10. Silakan dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan ke guru masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.